عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Seringkali Allah Subhanahu wa taala memberikan kisah-kisah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah mengatakan wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nuthabbita bihi fuadak. Oleh karena itulah wahai Muhammad, kami telah memberikan kisah-kisah di antara kisah-kisah Rasul. Apa tujuannya? Linuthabbita bihi fuadak, agar menguatkan hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara gentingnya dakwah Islam pada zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka caranya Allah untuk menguatkan hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu dengan Allah berikan kisah-kisah di antara kisah-kisah Rasulnya. Dan juga Allah mengatakan faqsusil qasas la'allahum yatafakkarun. Ceritakanlah kepada mereka wahai Muhammad tentang kisah-kisah yang ada, la'allahum yatafakkarun, agar mereka itu bisa berpikir. Dan juga Allah mengatakan laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab, bahwasanya di antara kisah-kisah mereka itu ada pelajaran bagi mereka yang berakal. Jadi ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, kisah ini memberikan pelajaran yang besar, memberikan hikmah yang besar, dan memberikan pengertian yang besar kepada orang-orang yang mendengarkannya. Di antara kisah yang akan kita bacakan yaitu kisah seorang tabi'in al-jalil Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Maslamah Ibnu Abdul Malik dia mengatakan, "Kaifa yadhillu qaumun fihim mithlu Al-Hasan Al-Basri?" Bagaimana sebuah kaum mereka bisa tersesat sedangkan di antara mereka ada seorang tabi'in yang bernama Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Ja'al Bashir yubashiru zawjan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ummu Salamah. Pernah suatu ketika datang sebuah berita yang sangat gembira kepada salah seorang istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ummu Salamah. Siapa nama asli Ummu Salamah? Siapa namanya? Hindun bintu Suhail. Ummu Salamah namanya siapa? Hindun bintu Suhail. Bi anna maulataha khairah qad wada'at hamlaha wa waladat ghulaman. Ya, bahwasanya budaknya Ummu Salamah yang bernama Khairah itu telah melahirkan seorang anak. Fa ghamaratil farhatu fuadu ummul mukminin ridwanullahu 'alaiha. Ketika mendengar kabar berita tersebut, maka Ummu Salamah radhiyallahu anha itu dia merasakan gembira. Ya, merasakan gembira karena budaknya Khairah telah melahirkan. Wa tafahal bishru ala muhayyaha an-nabil al-waqur. Maka terlihat dari wajahnya Ummu Salamah yaitu wajah yang ceria dan berseri-seri karena kabar tersebut. Wa badarat fa arsalat rasulan liyahmila ilaiha al-walida wa mauludaha. Maka Ummu Salamah dia mengutus seorang rasul, mengutus seorang utusan agar membawa Khairah bersama anaknya kepada pangkuannya Ummu Salamah.
Selesai melahirkan, maka dia memerintahkan ya kepada seseorang untuk membawa Khairah bersama anaknya. Litaqdiya fatratan nifas fi baitiha, agar selama masa pemulihan pasca melahirkan, ya agar waktu nifasnya itu bisa dihabiskan di rumahnya Ummu Salamah. Wa kana biha lahfatun wa tashawwuqan li ru'yati walidiha al-bikr. Maka memang Ummu Salamah ini menantikan kelahiran bayi tersebut, sudah rindu untuk melihat wajah bayi Al-Khairah. Wa ma huwa illa qalil hatta ja'at Khairah. Maka tidak lama berselang, maka datanglah Khairah tahmilu tiflaha ala yadaiha. Dia telah menggendong anaknya di antara pangkuannya. Ya, ibunya ini datang ke rumahnya Ummu Salamah sambil menggendong bayinya. Falamma waqa'at aina Ummu Salamah ala tifli, dan ketika mata pandangan Ummu Salamah melihat langsung kepada bayi tersebut, imtala'at nafsuha unasan bihi wartiyahan lahu. Ya, ketika pandangan pertama Ummu Salamah kepada bayi tersebut, langsung Ummu Salamah menyukainya, langsung mencintainya. Faqad kana al-walid as-saghir qasiman wasiman. Bahwasanya bayi tersebut memiliki wajah yang tampan. Ya, qasiman wasiman. Yamla'u an mujtari wa ya'siru fu'ada ra'i. Dan menyenangkan orang-orang yang melihatnya. Ya, memiliki wajah yang berseri-seri, yang ceria, dan juga menyenangkan orang-orang yang melihat bayi tersebut. Thumma iltafat Ummu Salamah ila maulatiha wa qalat. Kemudian Ummu Salamah melihat kepada budaknya dan dia mengatakan, "As-samaiti ghulamaki ya Khairah?" Apakah engkau sudah memberikan nama kepada anakmu ini wahai Khairah? Faqalat kalla ya ummah. Dia mengatakan, belum wahai ummah. Laqad taraktu dzalika laki. Bahwasanya aku telah meninggalkan ini untukmu. Ya, untuk memberikan nama. Litakhtari lahu minal asma' ma tasha'in. Agar engkau memberikan nama kepada bayi tersebut sesuai yang engkau sukai. Namanya siapa saja. Tetapi yang memberikan nama siapa? Ummu Salamah. Faqalat nusammihi ala barakatillah. Ummu Salamah mengatakan, kami memberikan nama di atas keberkahan kepada Allah Al-Hasan. Ya, memberikan nama Al-Hasan. Thumma rafa'at yadayha wa da'at lahu bi salahid du'a. Kemudian Ummu Salamah dia mengangkat kedua tangannya dan dia mendoakan kebaikan kepada bayi tersebut. Lakin al-farha bil Hasan lam tattasil ala baiti ummul mukminin Ummu Salamah. Tetapi kebahagiaan dengan kelahirannya Hasan ini tidak hanya dirasakan di rumahnya Ummu Salamah, tetapi juga dirasakan wa inna ma syaraqaha baitun ukhra min buyutil Madinah. Tetapi juga dirasakan di antara rumah-rumah yang ada di kota Madinah. Ya, mereka juga merasakan bagaimana ya kebahagiaan yang telah mereka rasakan. Huwa baitus sahabi al-jalil Zaid bin Thabit katib wahyi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga dirasakan di rumah sahabat yang mulia, yaitu Zaid bin Thabit, salah seorang penulis wahyu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dzalika anna Yasaran walidus sabi. Bahwasanya bapaknya Hasan ini yang bernama Yasar. Siapa nama bapaknya? Yasaran. Ya, nama bapaknya Yasar. Walidus sabi kana maula lahu aidan. Ya, bahwasanya Yasar ini juga merupakan budak dari Zaid bin Thabit. Ya, ibunya budak daripada Ummu Salamah. Sedangkan ayahnya budak dari Zaid bin Thabit. Tetapi mengapa dikatakan Hasan al-Basri? Seharusnya kalau kita katakan Hasan bin Yasar, tetapi dikenal dengan Hasan al-Basri. Nanti kita jelaskan. Wa kana min athirin nas indahu. Bahwasanya Yasar ini merupakan manusia yang mulia
di sisi Zaid bin Thabit. Wa ahabbahum ilaihi, dan orang yang paling dia sayangi dan yang paling dia utamakan. Ya, Yasar ini budak yang paling disayangi dan yang paling diutamakan oleh Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Darajal Hasan bin Yasar fi baitin min buyuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Hasan Al-Basri, Hasan bin Yasar, dia telah tumbuh di dari rumah-rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memiliki istri-istri yang rumahnya saling mendekat satu sama lain. Sehingga Hasan Al-Basri dia tinggal di rumahnya Ummu Salamah dan juga masuk ke dalam rumah-rumah istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lainnya. Wa rubbiya fi hijri zawjin min zawjatin Nabi. Dan juga Hasan Al-Basri ini dia berada di pangkuan istri dari istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-ma'rufa bi Ummi Salamah Hindun binti Suhail, yang dikenal dengan Hindun binti Suhail yang bernama Ummu Salamah. Wa Ummu Salamah in kunta la ta'lam, bahwasanya Ummu Salamah apabila kalian tidak mengetahuinya, kanat min akmali nisa'il Arab aqlan. Ummu Salamah ini di antara wanita Arab yang paling sempurna akalnya. Ya, Nabi Muhammad SAW ini tidak sembarangan di dalam mencari istri. Di antaranya Ummu Salamah. Kita belum cerita bagaimana keutamaan Khadijah, bagaimana keutamaan Aisyah radhiyallahu taala anha. Tetapi kita cerita bagaimana keutamaannya Ummu Salamah, Hindun binti Suhail. Kanat min akmali nisa'il Arab aqlan, merupakan wanita Arab yang paling sempurna akalnya. Wa awfarihinna fadlan, dan yang paling banyak memiliki keutamaan. Wa ashaddihinna hazman, dan paling teguh pendiriannya. Ya, paling teguh pendirian Ummu Salamah. Kama kanat min awsa'i zawjatir Rasul Al-Karim sallallahu alaihi wasallam ilman, dan di antara yang paling luas ilmunya di antara istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa aktsarihinna riwayatan anhu, dan yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haitsu rawat 'anil Nabi sallallahu alaihi 387 haditsan. Bahwa Ummu Salamah ini telah meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 387 hadis yang langsung diriwayatkan oleh Ummu Salamah. Wa kanat ila dzalika kullihi minan nisa al-qalilat an-nadirat allati yaktubna fil jahiliyah. Bahwasanya termasuk bilangan yang paling sedikit wanita yang saat itu bisa menulis dan bisa membaca pada masa jahiliyah. Ini Ummu Salamah. Walam taqif silatus sabi al-mahdud bi ummil mu'minin Ummu Salamah inda hadal had. Bahwasanya hubungan Hasan Al-Basri dengan Ummu Salamah tidak hanya sebatas ini saja, jauh lebih dari itu. Ya, wa innama imtaddat ila ab'ad min dzalik. Ya, jauh dari itu. Fa katsiran ma kanat khaira Ummul Hasan takhruju minal baiti liqada'i badil hajati Ummul Mu'minin. Suatu ketika ummunya Hasan Al-Khaira dia keluar dari rumahnya untuk menunaikan hajat kebutuhan Ummu Salamah. Ya, dia keluar dari rumahnya untuk menunaikan hajat Ummu Salamah. Fa kana tiflu ar-radi' yabki min ju'i. Maka anak ini dia terus menangis ketika ditinggalkan oleh ibunya, maka dia di dalam rumah terus menangis. Yabki min ju'i, ya karena rasa laparnya. Wa yashtaddu buka'uhu fata'khudhu Ummu Salamah ila hijriha. Maka nangis yang begitu keras, maka Ummu Salamah dia menggendongnya dan meletakkannya di atas pangkuannya. Wa talqimuhu thadyuha, dan dia memberikan air susunya. Dia memberikan air susu Ummu Salamah kepada Hasan Al-Basri. Litusabbiruhu bihi wa tula'ihu an 'iyabi ummihi, agar mendiamkannya
selama ibunya tidak ada di dalam rumah. Fakanat li syiddati hubbiha iya, maka karena cintanya Ummu Salamah kepada bayi tersebut, yadurru thadyuha labanan sa'ighan fi famihi, maka keluar air susu yang deras yang bisa dirasakan oleh Hasan al-Basri. Ya, kondisinya Ummu Salamah ya saat itu belum melahirkan. Karena cintanya kepada anak tersebut, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dia bisa memberikan air susunya kepada Hasan al-Basri. Sa'ighan, yaitu air susu yang deras. Ya, seakan-akan seorang wanita yang baru melahirkan. Fayardi'uhu as-sabi wa yaskutu 'alaihi, sehingga dia bisa menyusuinya dan bisa mendiamkannya. Wa bidzalika ghadat Ummu Salamah ummu lil Hasan min jihatain, sehingga Ummu Salamah, kedudukan Ummu Salamah di sisi Hasan al-Basri itu di dalam dua sisi. Yang pertama, fahiya ummuhu biwasfihi ahadul mu'minin. Yang pertama, dia ibu karena sifatnya salah seorang orang mukminin. Ya, istri-istri Nabi ini merupakan ummahatul mukminin, ibunya orang-orang yang beriman. Sebagaimana firman Allah, wa azwajuhun ummahatuhun, bahwasanya istri-istri Nabi itu merupakan ibu-ibu mereka. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wa ya ummuhu minar radha'a aidan, dan dia merupakan ibu susu daripada Hasan al-Basri. Ya, jadi Ummu Salamah ini kedudukannya dua sisi di sisi Hasan al-Basri. Waqad adahatis salatul washihah, bahwasanya Hasan al-Basri ini mendapatkan kesempatan yang emas baina ummahatil mukminin, ya, di antara ibu-ibu orang yang beriman. Wa qurbu buyuti ba'dihin min ba'dil ghulam as-sa'id an yataraddad ala hadhil buyuti kulliha, sehingga Hasan al-Basri ini bisa merasakan semua rumah istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua rumahnya dirasakan oleh Hasan al-Basri. Wa an yatakhallaq bi akhlaqi rabbatiha jami'an, sudah barang tentu akhlaknya terwarnai. Akhlaknya terwarnai dengan istri-istri Nabi. Wa an yahtadi bihadihin, dan mendapatkan bimbingan dan perhatian mereka. Wa qad kana kama yuhaddits an nafsihi yamla'u hadhil buyut biharakatihi daibah, sehingga rumah ini dipenuhi dengan gerak-geriknya, dengan tingkah lakunya Hasan al-Basri. Ya, namanya anak-anak, dia maka banyak geraknya, banyak gerak-geriknya. Dia masuk dari satu rumah ke rumah yang lain. Hatta innahu kana yanalu suqufa buyuti ummahatil mu'minin biyadaihi wa huwa yakfisu fiha faqzan, sehingga Hasan al-Basri ini dia naik di atas atap rumahnya para istri-istri Nabi, ya, dan dia dengan lincahnya loncat dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Dhallal Hasan yataqalla fi hadhihi al-ajwa' al-aqiba bi tuyubin nubuwah, bahwa si Hasan ini dibesarkan di dalam suasana kenabian. Ya, dibesarkan di dalam suasana kenabian. Wa yanhal min tilkal warida al-adbah allati hafalat biha buyuti ummahatil mu'minin, sehingga dia bisa meneguk air yang begitu jernih. Maksudnya apa? Dia bisa menuntut ilmu dari sumbernya, langsung dari sumbernya. Ketika kita meminum air yang langsung dari sumbernya, maka kita akan merasakan air yang begitu jernih. Wa yatalmadhu ala aidi kibari sahaba fi masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia langsung berguru kepada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Masjid Nabawi. Haitsu rawa an Utsman ibn Affan, dan dia meriwayatkan dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, wa Ali bin Abi Thalib, dan dari Ali bin Abi Thalib, wa Abi Musa al-Asy'ari, dan dari Abi Musa al-Asy'ari, wa Abdullah bin Umar, dan dari Abdullah ibnu Umar, wa Abdullah ibnu Abbas, dan dari Abdullah ibnu Abbas, wa Anas bin Malik, dan Anas bin Malik, wa Jabir bin Abdullah, wa ghairihim
Ya. Jadi gurunya Hasan Al-Basri ini banyak dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakinnahu, tetapi di antara sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada satu yang dijadikan patokan terhadap Hasan Al-Basri rahimahullah. Uli'a aktsar ma uli'a bi Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Bahwa Hasan Al-Basri ini kagum terhadap Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Faqad ra'ahu min salabatuhu fi dinihi. Karena yang dilihat dari Hasan Al-Basri ketika melihat Ali bin Abi Thalib yaitu salabatuhu fi dinihi. Karena keteguhan agamanya. Ya, keteguhan agama Ali bin Abi Thalib, wa hikmat wa ihsanuhu li ibadatihi, dan tekunnya ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa zahadatuhu bi zinatid dunya wa zukhrifiha, dan bagaimana zuhudnya Ali bin Abi Thalib terhadap urusan dunia, wa qalbuhu minhu bayanul musyriq, dan bagaimana fasihnya lidahnya Ali bin Abi Thalib, wa hikmatul balighah, dan kata-kata hikmah yang keluar dari lisannya yang menancap di dalam hati-hati orang yang mendengarnya, wa aqwaluhul jami'ah, dan bagaimana mantapnya ucapannya Ali bin Abi Thalib, wa idatuhu allati tahuzzul qulubu hazzan, dan nasihatnya yang senantiasa menggetarkan hati orang yang mendengarnya. Dan ini semua ditiru oleh Hasan Al-Basri. Dia banyak belajar dari sahabatnya Nabi Muhammad SAW, tetapi ada satu yang dicontoh persis oleh Hasan Al-Basri, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Wa takhallaq bi akhlaqihi fit tuqa wal ibadah. Dan Hasan Al-Basri ini dia berakhlak dengan akhlaknya Ali di dalam urusan bertakwa kepada Allah dan dalam urusan ibadah. Wa nasaja ala minwalihi fil bayani wal fasahah. Dan dia juga mencontoh dari Ali bin Abi Thalib yang mengikuti jejaknya fil bayan wal fasahah, yaitu di dalam ketenangannya dan di dalam kefasihannya di dalam berbicara. Walamma balagha al-Hasan 14 rabi'an min umrihi. Ketika Hasan Al-Basri dia berumur 14. Ya, dia berumur 14, wa dakhala fi madakhilir rijal. Dan dia sudah masuk di dalam usia remaja. Intaqala ma'abawaihi ilal Basra wastaqarra fiha ma'usratihi. Dan dia berpindah bersama keluarganya menuju Basrah di Irak sana. Ya, dia pindah ke Basrah. Wa min huna nusibal Hasan ilal Basrah. Ketika dia pindah ke Basrah, maka saat itulah Hasan dinisbatkan kepada Al-Basri, sehingga dia menjadi namanya Hasan Al-Basri. Wa urifa bainan nas bin Hasan Al-Basri. Kanat al-Basra yawma ummah al-Hasan qal'atun min akabir kilal ilmi fi daulatil Islam. Saat itu Basra ini merupakan benteng Islam terbesar dan terkuat pada saat itu. Basrah. Wa kana masjiduha al-'azim. Di sana ada masjid yang begitu besar. Yamuju biman irtahala ilaiha min kibaris sahabah. Sehingga banyak sahabat-sahabat yang senior yang dia menuju Basrah masuk ke dalam masjid tersebut. Wa jillatit tabi'in, di antara generasi-generasi tabi'in. Wa kanat halaqatul ilmi ala ihtilafi alwaniha. Banyak sekali di antara halaqah-halaqah ilmu yang terdapat di dalam masjid-masjid tersebut. Ya. Seperti halnya kalau kita ini satu masjid, cuman ada satu majelis ilmu. Kalau kita melihat di Masjid Nabawi, di sana ada majelis ilmu, ya di sudut sana ada majelis ilmu. Banyak majelis ilmu sebagaimana yang terdapat di masjid di Basrah. Ya, di sana ada kajian berkaitan dengan masalah tauhid. Ada kajian berkaitan masalah fikih. Ya, ada kajian berkaitan dengan masalah bahasa. Jadi mereka yang ketika ingin belajar, dia tinggal memilih apa yang dia inginkan, maka dia bisa mendapatkannya. Waqad lazim al-Hasan al-masjid. Bahwa Hasan Al-Basri ini dia mulazama belajar di dalam masjid. Ya, dia belajar di dalam masjid. Wan qata'a ila halaqati Abdullah ibn Abbas.
dan dia menekuni, ya, jadi dia menekuni majelisnya Abdullah bin Abbas. Kalau Abdullah bin Abbas ini apa kelebihannya? Berkaitan masalah tafsir, ya. Wa akhadha anhu tafsir wal hadits wal qiraat. Dia telah mengambil ilmu dari Abdullah bin Abbas berkaitan masalah tafsir dan hadis dan juga masalah qiraat. Kama akhadha anhu wa an ghairihi al-fiqh. Sebagaimana dia telah mengambil dari yang lainnya berkaitan masalah fiqh, wal lughah dan bahasa, wal adab, masalah adab, wa ghairiha wa ghairuha. Hatta ghada aliman jami'an faqihan thiqatan. Sehingga Hasan al-Basri ini menjadi ulama yang besar, ya, dan juga terpercaya, thiqatan. Ya, ulama besar dan terpercaya. Faqbala an-nas alaihi yanhalunahu min ilmihi al-ghazir. Sehingga banyak manusia yang dia berdatangan untuk menuntut ilmu kepada Hasan al-Basri. Ya. Waltafu haulahu yusikhun ila mawa'idihi allati tastadilul qulubul qasiyah. Sehingga manusia itu berdatangan untuk mendengarkan nasihat daripada Hasan al-Basri yang bisa melunakkan hati yang keras. Ya, bisa melunakkan hati yang keras. Wastadirrud dumu'ul 'asiyah, dan bisa mencucurkan air mata orang-orang yang banyak maksiat. Jadi mereka datang kepada Hasan al-Basri, yang melihat wajahnya dan mendengarkan ucapannya. Wa ya'unu hikmatuhu allati takhribul albab. Ya, sehingga banyak orang yang terpikat dengan hikmahnya yang mempesona. Hikmahnya Hasan al-Basri. Walaqad intashara amrul Hasan al-Basri fi bilad wafsha dzikruhu bainal ibad. Sehingga nama Hasan al-Basri ini telah tercemar di antara manusia-manusia di sekitarnya. Ya, terkhusus di Basrah. Faja'ala al-khulafa wal umara yatasaaluna anhu wa yatasaqqatuna akhbarahu. Sehingga banyak pemimpin-pemimpin, khalifah dan yang dia mengikuti kabar daripada Hasan al-Basri. Ya, sehingga kabarnya Hasan al-Basri ini telah sampai kepada para umara. Hadatsa Khalid bin Safwan, ya, telah diceritakan dari Khalid bin Safwan qala laqitu Maslamah ibnu Abdul Malik fil Hairah. Bahwasanya aku telah bertemu bersama Maslamah ibnu Abdul Malik di Hairah. Faqala li, dan dia mengatakan kepadaku, akhbirni ya Khalid an Hasan al-Basri, kabarkan kepada aku wahai Khalid, bagaimana menurutmu tentang Hasan al-Basri? Fa inni adzun annaka ta'rifu min amrihi ma la ya'rifu siwak. Dan aku yakin bahwasanya engkau telah mengetahui hal-hal yang tidak diketahui oleh selain. Faqultu, maka aku mengatakan, aslahallahu al-amir, semoga Allah memperbaiki segala urusan kita. Anna khaira man yukhbiruka an bi'ilmihi fa ana jaruhu fi baitihi. Bahwasanya aku ini merupakan tetangga di rumahnya. Ya, Khalid ini tetangganya Hasan al-Basri. Wa jalisuhu fi majlisihi, sekaligus orang yang setia menemani Hasan al-Basri. Wa a'lamu ahli al-Basra bihi, dan aku orang yang paling mengetahui tentang ahli al-Basra Hasan al-Basri. Faqala Maslamah, maka Maslamah mengatakan, hati ma indak, ceritakan apa yang kau ketahui tentang Hasan al-Basri. Maka faqultu, Khalid mengatakan, innahum ru'un sariratuhu ka'alaniyatihi, dia merupakan seseorang yang luarnya sama dengan dalamnya. Sariratuhu ka'alaniyatihi, yang dia sembunyikan sama apa yang dia tampakkan, sama. Ya, bukan seperti orang munafik. Yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim, dia mengucapkan dengan lisannya apa yang tidak ada di dalam hatinya. Tetapi Hasan al-Basri sariratuhu ka'alaniyatihi, apa yang dia sembunyikan sama apa yang dia tampakkan. Wa qawluhu kafi'lihi, dan ucapannya sama seperti perbuatannya. Ya.
Sebagaimana Allah mengatakan, kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun. Ya. Maka kecelakaan besar ketika engkau mengatakan apa yang tidak engkau lakukan. Tetapi Hasan al-Basri qauluhu ka fi'lihi. Ucapannya itu seperti perbuatannya. Idza amara bi ma'ruf kana a'malun nasi bihi. Ketika dia perintahkan seseorang tentang yang ma'ruf, tentang kebaikan, dia merupakan orang pertama yang melakukannya. Ya, kalau kita memerintahkan, ini mudah dengan lisan kita. Tetapi apakah kita mengamalkan atau tidak? Tetapi Hasan al-Basri a'malun nasi bihi. Itu orang yang pertama kali melaksanakannya. Wa idza naha an munkarin kana atraqun nasi lahu. Dan ketika mencegah manusia dari perbuatan yang mungkar, dia merupakan orang yang pertama yang meninggalkannya. Ya, orang yang pertama kali meninggalkannya. Walaqad ra'aituhu mustaghniyan 'anil nas. Dan aku telah melihat dia merupakan orang yang tidak membutuhkan kepada manusia, mustaghniyan 'anil nas. Ya, tidak meminta-minta kepada manusia dan tidak menggantungkan dirinya kepada manusia, mustaghnan 'anil nas. Zahidan bima fi aidihim. Dan dia merasakan zuhud terhadap apa yang ada di tangan manusia. Ya, dia zuhud apa yang ada di tangan manusia. Wa ra'aitun nas muhtajin ilaihi. Dan aku telah melihat manusia membutuhkan kepadanya. Talibin ma indahu. Yang meminta apa yang ada di sisi Hasan al-Basri. Faqala Maslamah, maka Maslamah mengatakan, hasbuka ya Khalid, hasbuk. Cukup wahai Khalid, cukup. Kaifa yadhillu qaumun fihim mithlu hadza. Bagaimana sebuah kaum dia bisa tersesat sedangkan di tengah-tengah mereka ada seperti Hasan al-Basri rahimahullah. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ini semua dibuktikan ucapan Maslamah yang ditanyakan kepada Khalid. Ini dibuktikan ketika Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, itu seorang pemimpin yang zalim, yang kejam, yang saat itu dia memimpin Basrah. Dan di sana juga ada Hasan al-Basri rahimahullah. Walamma wali al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi al-Iraq wa tagha fi wilayatihi wa tajabbar. Suatu ketika Hajjaj bin Yusuf dia memimpin Basrah, yang memimpin Irak. Tagha wa tajabbar. Dia melampaui batas dan juga sangat kejam. Hajjaj bin Yusuf dia membunuh ratusan manusia. Hajjaj bin Yusuf. Kana al-Hasan al-Basri ahadur rijal qala'il alladziina tasuddu li tughyanihi. Bahwa si Hasan al-Basri di antara manusia yang sangat sedikit yang dia menentang bagaimana perbuatan Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Min dzalika anna al-Hajjaj bana li nafsihi bina'an fi Wasit. Suatu ketika Hajjaj bin Yusuf ini membangun bangunan yang tinggi di Wasit. Falamma faragha minhu, dan ketika dia selesai dari bangunannya, nada fin nas an yakhruju li furjati alaihi. Maka dia mengundang banyak manusia untuk mendoakan kepadanya dengan berkah. Ya, setelah membangun bangunan yang besar, dia mengundang seluruh manusia. Falam yasha'il Hasan an yuwaffiq ala nafsihi fursatan istima'in nasi hadhihi. Maka Hasan al-Basri dia tidak melewatkan waktu ini. Ketika manusia sudah semua berkumpul, ini merupakan kesempatan yang besar bagi Hasan al-Basri rahimahullah. Fa kharaja ilaihim liya'idhahum wa yudzakiruhum. Maka Hasan al-Basri dia keluar dari rumahnya untuk memberikan nasihat kepada mereka dan memberikan peringatan kepada mereka. Wa yuzahiduhum bi'aradid dunya. Dan akan memberikan kezuhudan di dalam urusan dunia. Wa yuraghibuhum bima 'indallah azza wa jalla. Dan akan mereka ini memiliki ghirah, yaitu semangat, keinginan terhadap apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walamma balagal makan, dan ketika sudah sampai di tempatnya, nazara ila jumu'in nas wa yatatufu bil qasr munif. Ya.
dan dia naik di atas tempatnya dan dia melihat di antara perkumpulan manusia tatufu bil qasr munif, yang manusia itu dia bertawaf, ya, bertawaf di bangunan yang telah dibangun oleh Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, madhusyatun bisa'ati arja'ihi, yaitu yang indah dan luas bangunannya Hajjaj bin Yusuf. Waqafa fihim khatiban, maka Hasan al-Basri dia berdiri untuk memberikan khutbahnya. Wa kana fi jumlati ma qala, di antara ucapan yang diucapkan oleh Hasan al-Basri, laqad nadarna fima ibtana akhbathul akhbithin, kami telah melihat bahwasanya orang keji yang paling keji, fawajadna anna fir'aun, kami telah mendapati bahwasanya Fir'aun syayyada a'zamu mimma syayyad wa bana a'la mimma bana, dia telah membangun bangunan yang sangat kokoh dan sangat besar, Fir'aun. Thumma ahlaqallahu Fir'aun wa ata 'ala ma bana wa syayyada, dan Allah Subhanahu wa taala telah menghancurkan bangunannya Fir'aun dengan sehancur-hancurnya. Laital Hajjaj ya'lam anna ahlas sama' qad maftu, apabila sekiranya Hajjaj bin Yusuf dia mengetahui bahwasanya penduduk langit itu membencinya, ahlas sama' yaftu wa ana ahlal ardi qad gharru, bahwasanya penduduk bumi telah memperdayakannya, telah menipunya. Wa madha yatadaqqaq ala adal minwal hatta ashfaqa alaihi ahadus sami'in min nikmatil Hajjaj, sehingga orang-orang yang mendengarkannya itu takut apabila Hajjaj bin Yusuf dia marah, dendam, dan memenggal kepalanya Hasan al-Basri. Ya, karena Hajjaj bin Yusuf ini mudah sekali di dalam membunuh orang. Ya, mudah sekali di dalam membunuh orang. Hasbuka ya Abu Sa'id hasbuk. Ya, maka orang ini mengatakan, cukup wahai Abu Sa'id, cukup. Faqala lahu Hasan, maka Hasan mengatakan kepadanya, laqad akhadallahu mitsaq ahlal ilmi liyubayyinahu lin-nas wa la yaktumunah, bahwasanya Allah ini telah mengambil perjanjian kepada orang yang memiliki ilmu untuk menjelaskannya kepada manusia dan tidak menyembunyikannya. Wa fil yaumit tali, pada hari berikutnya, dakhala al-Hajjaj ila majlisihi wa huwa yatamayyaz min al-ghaib, ya, maka Hajjaj ini masuk di dalam majlisnya, banyak di antara yang menteri-menterinya, ya, ajudan-ajudannya, dalam keadaan marah. Tabban lakum wasuhqan, celaka atas kalian, ya, celaka. Yaqumu 'abdun min 'abid ahli Basrah, bahwasanya seorang budak dari budaknya Basrah, yaqulu fina ma sya', dia mengatakan tentang kami sesuai dengan keinginannya. Thumma la yajidu fikum ma yarudduhu wa yunkiru alaihi, dan tidak ada satupun di antara kalian yang mengingkari ucapannya, yang mendiamkan ucapannya. Wallahi la askiyanakum min damihi ya ma'syarul jubana, katanya Hajjaj bin Yusuf, demi Allah aku akan meminumkan kepada kalian darahnya Hasan al-Basri, wahai para pengecut, ya, wahai para pengecut. Thumma amara bisayfi wan nab fa uhdirah, maka Hasan al-Basri, maka Hajjaj bin Yusuf dia telah membawa pedangnya dan al-gujunya, bisayfi wan nab fa uhdirah, maka diletakkan, ya, di sana al-gujunya dan ada pedangnya. Wada'a bil jallad famathala waqifan baina yadayhi, maka tidak lama demikian al-guju dan pedang itu sudah datang, sudah siap, ya, untuk memenggal Hasan al-Basri rahimahullah. Thumma waja'a ila al-Hasan ba'da syurtihi, maka dia menangkap Hajjaj, ya, Hajjaj ini menyuruh polisi dan juga para al-gujunya, wa amarahum an ya'tu bihi, dan memerintahkan untuk menangkap Hasan al-Basri dan mendatangkan di dalam singgasana Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Wa ma huwa illa qalil ja'al Hasan, ya, tidak lama demikian maka datang Hasan dengan pedenya, ya, orang itu kalau berani, orang kalau dia memang benar dia akan berani, dia tidak akan takut. Maka Hasan al-Basri dia datang ke singgasananya Hajjaj bin Yusuf. Fashakhasat nahwal absar wa wajifat alaihi al-qulub,
Ya, maka pandangan itu mengarah kepada Hasan al-Basri dan hati itu semua terdetak kepada Hasan al-Basri rahimahullah. Falamma ra'a al-Hasan as-sayf wa nadwa al-jalad harraqa syafatayhi. Dan ketika Hasan al-Basri dia melihat di sana ada algojonya, ada polisinya dan ada pedang yang telah disiapkan, maka dia menggerakkan kedua lisannya. Ya, dia menggerakkan kedua lisannya. Thumma aqbala 'ala al-Hajjaj wa 'alaihi jalalul mu'min. Dan dia bertemu dengan Hajjaj bijalalil mu'min, dengan ketabahan bagaimana seorang mukmin, wa izzatul muslim, dan bagaimana wibawa seorang muslim, wa waqar ra'iyatu ilallah, dan bagaimana kehormatan seorang dai menuju Allah Subhanahu wa taala. Falamma ra'aul Hajjaj ala hali hadihi, dan ketika Hajjaj bin Yusuf dia melihat keadaannya Hasan al-Basri, habahu asyaddul haibah, maka dia menyambutnya dengan sambutan yang sangat hangat. Wahabbahu bi asyaddil haibah. Ha huna ya Abu Sa'id. Ya, maka Hajjaj mengatakan, kemarilah wahai Abu Sa'id, kemarilah wahai Abu Sa'id. Ha huna, kemarilah wahai Abu Sa'id. Thumma ma zala yuwassi'u lahu wa yaqul. Maka senantiasa dia melonggarkan tempat duduknya kepada Hasan al-Basri wa yaqul, dan dia mengatakan, ha huna, di sini duduklah wahai Abu Sa'id. Tempat duduknya Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi diletakkan untuk tempat duduknya Hasan al-Basri. Fi dahsyatin wastighrab hatta ajlasahu ala firashihi. Sehingga orang-orang yang ada di sampingnya itu merasa heran. Bukan seperti ini sifatnya Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Sehingga duduklah Hasan al-Basri. Walamma akhadha al-Hasan majlisuhu iltafat ilaihi al-Hajjaj. Dan ketika Hajjaj bin Yusuf telah melihat Hasan al-Basri duduk di tempat duduknya, wa ja'alahu yas'aluhu an ba'di umuriddin, maka yang pertama kali diucapkan oleh Hajjaj bin Yusuf kepada Hasan al-Basri yaitu pertanyaan tentang urusan agama. Yas'aluhu an umuriddin, ya, dia bertanya tentang urusan agama. Wal Hasan yujibuhu an kulla mas'alatin bi janani thabit. Maka Hasan al-Basri dia menjawab semua pertanyaannya Hajjaj bin Yusuf dengan pertanyaan yang menarik, dengan jawaban yang menarik. Dijawab semua pertanyaannya Hajjaj bin Yusuf. Wa bayanun sahir, dan juga penjelasan yang menakjubkan. Dijelaskan semuanya oleh Hasan al-Basri. Wa ilmin wasi', yang menunjukkan bagaimana luasnya ilmunya Hasan al-Basri rahimahullah. Faqala lahu al-Hajjaj, maka Hajjaj mengatakan kepada Hasan al-Basri, anta sayyidul ulama ya Abu Sa'id, engkau ini merupakan tokohnya para ulama wahai Abu Sa'id. Engkau merupakan tokohnya para ulama wahai Abu Sa'id. Thumma da'a bi ghaliyatin, kemudian dia mendoakan, ya, Hajjaj bin Yusuf mendoakan kepada Hasan al-Basri, wa tayyaba lahu biha lihyatahu wa wadda'ahu, dan dia mengambilkan minyak yang sangat mahal, minyak misk yang dia ambilkan, kemudian diletakkan di jenggotnya Hasan al-Basri rahimahullah, dan diantarkan sampai di depan pintu oleh Hajjaj bin Yusuf. Ya, diberikan minyak kemudian diletakkan di depan pintu. Ya, disuruh pulang, diantarkan. Walamma kharaja al-Hasan min indi, dan ketika Hasan al-Basri sudah keluar dari sisi Hajjaj bin Yusuf, tabi'ahu Hajib al-Hajjaj wa qala lahu, ya, maka salah seorang pengawalnya Hajjaj bin Yusuf ini mengikuti Hasan al-Basri, diikuti Hasan al-Basri. Wa qala lahu, dan dia mengatakan, ya Abu Sa'id, wahai Abu Sa'id, laqad da'aka al-Hajjaj li ghairi ma fa'ala bika, bahwasanya Hajjaj ini telah memanggilmu selain apa yang dia lakukan kepadamu. Padahal dia telah menyiapkan algojonya, telah menyiapkan polisinya, dan telah menyiapkan pedangnya, tetapi tidak dilakukan oleh Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Wa inni ra'aituka indama aqbalta, dan aku melihatmu ketika engkau ingin bertemu dengan Hajjaj bin Yusuf, wa ra'aitu sayf wan nad', dan engkau telah melihat kepada algojo dan juga pedang yang ada di hadapanmu,
qad haraqta syafataik. Engkau telah menggerakkan kedua bibirmu. Haraqta syafataik. Famada qult? Maka apa yang kau ucapkan? Ya Abu Sa'id. Qala Al-Hasan. Maka Hasan mengatakan, laqad qultu, bahwasanya aku telah mengucapkan, ya waliyu ni'mati, wahai zat yang maha melindungi, wa maladi inda qurbati, dan tempatku bersandar ketika aku di dalam kesulitan. Ya, ini doanya Hasan Al-Basri. Ya waliyu ni'mati wa maladi inda qurbati, ij'al nikmatahu bardan wa salaman. Jadikanlah dendamnya, marahnya Hajjaj bin Yusuf bardan, dingin dan selamat, bardan wa salaman alayya, atasku. Kama ja'altan nar bardan wa salaman ala Ibrahim, sebagaimana engkau menjadikan dingin dan selamat kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Masyaallah muslimin rahimakumullah, itu sedikit di antara kisahnya Hasan Al-Basri rahimahullah. Ya, bagaimana seorang yang dia menggantungkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak takut kecuali takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menghadapi sesuatu dengan ilmu dan dengan ketenangan, dengan harapan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini di antara kisah seorang tabi'in yang bernama Hasan Al-Basri rahimahullah. Wallahu taala alam. Ada pertanyaan? Fadhal. Pertanyaan yang disampaikan oleh Hasan Al-Basri itu apa saja tentang agama itu, sehingga sampai bisa menjawab dan beliaunya sampai kita sampai jadi pembunuhan. Di antaranya disebutkan di dalam kitab Suwar min Hayati Tabi'in, ya, di antara min Suwari Hayati Tabi'in, yaitu berkaitan dengan masalah kepemimpinan. Ya, kepemimpinan. Karena memang seorang pemimpin itu memang harus ditaati dan harus didengarkan. Isma' wa ati'. Ya, dengar dan taat terhadap perintah seorang pemimpin, selama tidak diperintahkan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Hasan Al-Basri menyampaikan tentang amanah, bahwasanya seorang pemimpin itu telah mengemban amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mengemban amanah, maka yang terjadi yang pertama itu adalah di akhir itu adalah an-nadamah, yaitu penyesalan. Orang dia akan mendapatkan pemimpin, pada akhirnya dia akan menyesal. Dan ketika di akhirat dia akan mendapatkan hisab, ya, perhitungan yang sangat dahsyat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu di antaranya. Ya, banyak sekali di antara pertanyaan-pertanyaan yang diucapkan oleh Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi kepada Hasan Al-Basri, di antaranya berkaitan masalah al-wilayah, yaitu kepemimpinan. Ya. Hajjaj bin Yusuf ini seorang pemimpin yang sangat kejam, suka membunuh orang. Ya, suka membunuh orang. Bisa dibaca kisahnya Hajjaj bin Yusuf mulai dari awal sampai akhir, sampai bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Ada yang lainnya? Cukup ya? Masyaallah muslimin rahimakumullah. Seharusnya kisahnya ini masih panjang. Insyaallah nanti akan kita lanjutkan di lain kesempatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dan juga hati yang tenang, dan juga keselamatan di dalam urusan agama dan urusan dunia kita. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.